lunturnya sistem feodalisme. Sistem feodal dikenal sejak periode Hindu-Buddha dan masih berlanjut hingga masa kolonialisme Eropa. Sistem feodal ditandai dengan adanya tanah-tanah luas yang dikuasai oleh para bangsawan atau tuan tanah dan menjadikan rakyat biasa sebagai budaknya. Sistem feodal dalam masyarakat Indonesia semakin luntur dengan ditandai dengan: pertama, bangsa Eropa mulai melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kedua, secara bertahap, penguasa kolonial berhasil menggeser hak istimewa para penguasa pribumi. Ketiga, para penguasa pribumi ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial sehingga kehilangan status sebagai bangsawan yang dihormati oleh rakyat. Keempat, rakyat dan penguasa pribumi harus menghormati pemerintah kolonial secara berlebihan. Arti stratifikasi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), stratifikasi adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise. Dalam buku Stratifikasi dan Mobilitas Sosial 2016, karya Indra Ratna Irawati, Partinasari, terminologi stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang berarti lapisan dan sosius yang berarti masyarakat. Stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai perbedaan posisi sosial individu-individu dalam masyarakat. Pengertian stratifikasi sosial dapat pula berupa pengelompokan masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi, atau politik dalam lapisan-lapisan yang jenjang. Dasar pembeda antar satu posisi sosial dengan posisi sosial lainnya merupakan perbedaan ekonomi, kekayaan, status sosial, pekerjaan, kekuasaan, dan sebagainya. Terima kasih. Dasar pembentukan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat terbentuk berdasarkan kekayaan ekonomi, pendidikan, kekuasaan, atau keturunan. Dasar kekayaan. Masyarakat masih lebih menghargai orang yang memiliki kekayaan berlimpah daripada orang yang tidak memiliki kekayaan sama sekali. Dasar pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kedudukan sosialnya dalam masyarakat. Kekuasaan. Jika kekuasaan yang akan masuk dalam lapisan atas dengan kekuasaan yang dimiliki tinggi, maka akan dibandingkan lebih hormat, berbeda jika kekuasaan yang dimiliki rendah. Jadi, yang ketiga adalah pertumbuhan dan perpindahan penduduk. Pada zaman kolonialisme ada namanya abstrak kolonisasi. Abstrak kolonisasi adalah program perpindahan penduduk versi pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Awalnya program ini diberi nama kolonisasi proof dan dijalankan sesuai dengan ketentuan politik etis bersama dengan program edukasi dan irigasi. Ketiga program tersebut kelihatannya untuk pribumi, tetapi sejatinya ketiga program tersebut dilaksanakan untuk kolonialisme di Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan RI, pemerintah menjalankan program ini dan dinamakan migrasi dan transmigrasi. Dampak dari penjajahan kolonial Belanda diantaranya yaitu terjadinya perpindahan dan pertumbuhan penduduk baik secara geografis maupun sosiologis. Perpindahan penduduk secara geografis maksudnya adalah perpindahan penduduk baik dari tempat tinggal maupun tempat kerja. Sedangkan perpindahan sosiologis merupakan perpindahan posisi orang atau kelompok orang dalam masyarakat. Penjajahan bangsa Barat salah satu yang terlama yaitu Belanda berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, salah satunya di bidang demografi atau kependudukan. Secara geografis, penjajahan menyebabkan perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota yang lebih besar, yaitu di Pulau Jawa, sehingga populasi penduduk semakin meningkat, yaitu pada tahun 1815 menjadi 4,5 juta jiwa.
mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik. Secara sosiologis, terciptanya kelas-kelas masyarakat pada masa penjajahan Belanda yang disebabkan oleh pembagian kelas oleh pemerintah Belanda berdasarkan kedudukan di masyarakat, kebangsaan, ras, suku, keturunan, dan kekayaan yang berdampak hingga sekarang.